Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang warga di Bandar Lampung tewas terbakar bersama rumahnya saat sedang memperbaiki becak motor menggunakan mesin las. Suasana tegang mewarnai pelepasan cincin batu akik yang menjepit jari pasien di rumah sakit. Penyergapan bandar narkoba di depan minimarket di Mesuji, puluhan butir pil ekstasi disita. Pemerintah resmi melegalkan pelaksanaan umroh mandiri setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh disahkan. Aturan baru tersebut memberi kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah umroh ke Tanah Suci tanpa melalui biro perjalanan. Sayangnya, aturan yang baru dilegalkan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi kalangan pebisnis biro perjalanan haji dan umroh di Lampung. Salah satunya yang kontra adalah pemilik biro perjalanan umroh di Bandar Lampung. Ia menyatakan aturan tersebut akan berdampak pada menurunnya konsumen, sebab bagi warga yang merasa mampu akan bisa berangkat umroh sendiri tanpa didampingi biro perjalanan. Dampak lainnya akan muncul banyak agen perjalanan umroh perseorangan tanpa memiliki badan hukum usaha sehingga berpotensi mengabaikan perlindungan konsumen dan kasus penipuan. Kita sih dengan peraturan pemerintah tersebut yang baru ini senang ya, karena ini visioner juga. Tapi harapan kita pemerintah membuat aturan yang ketat untuk umroh mandiri. Jangan sampai ada perseorangan yang mengumpulkan jamaah untuk umroh mandiri, karena itu nanti akan ngebahayain jamaah-jamaah tersebut, karena itu nggak berbadan hukum. Itu sih alhamdulillah kita senang juga tuh dengan adanya umroh mandiri. Ada dampaknya nggak Bang ke usaha travel kita bakal ini Bang? Insya Allah sih kalau untuk umroh, perusahaan umroh ada dampak tapi nggak banyak sih. Tetap aja karena kan orang umroh masih butuh pendampingan yang maksimal dari travel. Aturan umroh mandiri diresmikan karena berdampak murah dan efisien. Warga beragama Islam yang akan melakukan perjalanan umroh mandiri diimbau bisa mempersiapkan perjalanan secara matang, termasuk berkaitan dengan tata cara ibadah umroh yang sesuai syariat Islam. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ya, semua ya. Karena kita memang begitu berdoa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 untuk Provinsi Lampung sebesar 580 miliar rupiah. Aturan membuat keuangan daerah Lampung kebobolan. Dampak pemangkasan anggaran tersebut, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan melakukan efisiensi anggaran belanja, khususnya pada belanja makan, minum, rapat di hotel, hingga mengurangi kuota perjalanan dinas luar daerah bagi para pegawai dan pejabat. Oh iya, gini ya, jadi kan hasil rapat tadi itu Pak Menkyu mengatakan arahan PKD tahun depan kan ada penyesuaian. Nah maka kita di Provinsi Lampung ya siap intinya mengikuti apa yang menjadi arahan Kementerian Keuangan. Kita menyesuaikan belanja-belanjanya sesuai dengan potensi yang ada belanjanya. Tentunya akan lebih hemat, lebih efisien. Itu. Bang, kemarin kan Pak Gub bilang ada pemotongan sekitar 500-an miliar ya Bang? Ya, itu tahun depan. Di 2026. Ya, nah mungkin menyiasatinya itu nanti dari Pemprov gimana sih Bang? Belanja apa Bang yang kira-kira mau di... Ya, jadi kalau untuk tahun depan kan itu prosesnya kita ini harus bersama-sama dengan DPRD. Seperti diketahui, meski belum ada pemangkasan anggaran transfer daerah pada tahun ini, namun keuangan Provinsi Lampung telah mengalami defisit.
Pendapatan daerah Lampung tahun ini sebesar 7,6 triliun rupiah dan nilai belanja yang telah ditetapkan sebesar 7,76 triliun rupiah atau defisit sekitar 160 miliar rupiah. Untuk mengurangi kekurangan anggaran belanja pembangunan, kedepannya pemerintah Provinsi Lampung akan menggandeng pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Komoditas jamur tiram yang punya potensi nilai jual tinggi membuat Sunarto Prasetyo terus mempertahankan usahanya ini selama 14 tahun. Budidaya jamur tiram butuh ketelatenan dan perhatian khusus. Namun bahan bakunya mudah didapat dan tidak butuh tempat yang terlalu luas. Sunarto mengembangkan budidaya jamur tiram di rumahnya di Kemiling, Bandar Lampung. Media tanam yang digunakan berupa limbah kayu dan sekam padi yang sudah disterilkan selama 8 jam. Gunanya untuk membunuh bakteri sebelum disebar spora atau bibit jamur. Jamur tiram bisa dipanen pada usia 30 hari. Harga jamur tiram Rp18.000 per kilogram. Dan ia kini bisa panen hingga 7 kuintal per hari. Budidaya atau kalau pembudidaya jamur tiram disebut dengan kumbung. Nah, setelah 30 hari dia akan tumbuh, namanya ini pinhead. Nah, seperti ini kecil ini. Nah, dia akan tumbuh. Dia butuh waktu cuma 3 hari. Nah, 3 hari udah bisa dipetik. Nah, setelah 3 hari dipetik, nanti dia akan tumbuh lagi. Butuh waktu 12 hari. Setelah 12 hari dia dipetik, tumbuh lagi, itu selama 3 bulan atau kurang lebih 100 hari. Nah, ini membutuhkan perawatan media jamur tiram ini. Pertama suhu itu idealnya sih di pegunungan seperti ini di suhu 28 derajat Celcius. Untuk kelembapannya 80%. Untuk cahaya membutuhkan cahaya 40%, dan untuk gelap seperti ini nih butuh gelap ini 60%. Untuk merawat hingga memasarkan jamur tiram, Sunarto melibatkan emak-emak tetangganya sebagai pegawai. Hampir 9 tahun. 9 tahun. Oh, oke. Terus dalam sehari Mbak bisa bungkus ini berapa kilo, packing berapa kilo? Ya hampir 4 kuintal. Oh, hampir 4 kuintal ya. Oke. Nggak nyampe sehari. Susah nggak Mbak kerja di budidaya jamur kayak gini? Ya dibilang susah ya enggak, udah nyangat. 6 tahun. Kenapa Mbak milih jadi pegawai di sini? Pengen membantu suami aja. Iya. Tapi betah kerja di sini ya Mbak ya? Penjualan jamur tiram tidak sulit sebab kebutuhan pasarnya tinggi. Selain dijual di Pasar Bandar Lampung, jamur tiram juga laku hingga keluar daerah. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Bagi Anda pecinta makan mie, tidak ada salahnya mencoba masakan mie yang satu ini. Ya, mie tek-tek yang dijual di pinggir jalan lintas Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Setiap hari tempat ini ramai pembeli. Secara sepintas, mie tek-tek yang dijual sama dengan mie tek-tek yang dijual di tempat lain. Namun yang membedakan saat memasaknya, yakni menggunakan bara api dari arang atau tidak menggunakan gas LPG. Memasaknya menggunakan tungku atau anglo. Menurut pedagangnya, pemasakan mie tek-tek menggunakan bara api dari arang bisa menciptakan aroma sedap dalam makanan. Cara masaknya aja, kalau kita anglo pakai arang, misalnya kan yang lain masih pakai gas. Nah kalau masak pakai arang lebih wangi sih menurut konsumen ya. Dulu saya belajar di Bandung. Alhamdulillah di sekitaran Jatimulyo ini lumayan lah. Sekarang alhamdulillah udah mulai rapi. Menurut pembelinya, aroma khas seperti bau asap dalam mie tek-tek menambah selera makan. Kebanyakan warga yang datang merupakan pelanggan yang sudah sering membeli mie tek-tek di tempat ini. Rasanya enak dibandingkan dulu saya sering di mana itu.
rasanya berbeda. Ini lebih enak gitu, nggak maksudnya yang nggak kental benar, nggak terlalu banyak. Rasa menurut ini versi saya enak. Untuk ini itu sama, cuman dari sampai kuahnya kata orang, dia nggak terlalu benar, nggak terlalu benar. Jadi disitulah sesuai ke selera keinginan kita. Usaha menjual mie tek-tek yang dimasak dengan bara api dari arang tersebut telah ditekuni Indra sejak 5 tahun lalu. Untuk harga mie tek-tek Rp15.000 per porsi. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.